Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Di episode kita kali ini, kita akan ngobrol bareng dengan pastry chef handal namanya Vivia Natalia. Dia dulu udah pernah kesini juga waktu awal-awal kita baru mulai, itu di episode 16. Dan pada waktu itu dia lagi kerja sebagai pastry chef di restoran yang baru aja dapat award sebagai Best Restoran di Asia. Nama restorannya itu Gagan, nama chefnya Gagan Anan, dan restoran itu adanya di Bangkok. Dan almost 100 episode later, akhirnya dia udah balik nih ke Indo. Dan dia mau kerja di Bali, sekarang mau mulai petualangannya di Indonesia. Dan dia juga baru mau mulai explore tentang traditional Indonesian pastries. Sounds so much fun. Hope this episode bisa both entertain, menghibur, dan juga menginspirasi kalian semua. As always, don't forget to click the subscribe button and click the bell icon so you wouldn't miss any of our updates. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Hope you guys enjoy the show. Thank you very much. And please welcome Vivia Natalia. Natalia, welcome back to the show. Thank you. Gila. Guys, ini Vivi, dia kedua kali kesini. Dia itu sebelumnya kita di episode 16 ya. Kita nggak berasa ya. Jauh. Sekarang udah episode berapa kok? Gue nggak tahu ini episode 100-an lah. Wow. Welcome back and thank you very much for your time. Thank you. Judulnya guys, kalau mau check out yang episode sebelumnya itu Asia Best Restaurant di episode 16. Kenapa Asia Best Restaurant? Karena Vivi ini adalah pastry chef di salah satu, waktu itu malahan udah dapat award ya? Iya, udah dapat award. Best Restaurant in Asia, yes. Gitu kan. Restorannya itu namanya Gagan. Yeah. Chefnya itu Gagan Anan, yes. Orang India yang stay di Bangkok, buka amazing restaurants di sana. Nah, Gagan ini restorannya adalah molecular Indian cuisine. Yes, betul something kan? like that. Yes. Pengen banget gue makan di sana tapi belum kesampaian. Masih ada yang baru masih buka yang baru. Restoran yang baru yang namanya apa? Namanya Gagan Anan Restaurant. Gagan Anan Restaurant. Yes. Vivi di sini sebagai CDP di pastry-nya. Ya, aku kerja di pastry-nya. Luar biasa guys. Sebanyak itu gak sih Vi orang Indo di Bangkok yang kerja di kitchen? Enggak sih, sejauh ini yang aku temuin cuman aku dan head chefnya. Oh ya, head chefnya Chef Raido. Chef Raido Anton. Gue pengen beli dong, pengen kenalin dong. Gua nanti di tag di Instagram ya. Hai Raido. Kak, didengarkan. Pulang bikin restoran di sini please. Oke Vi, kali ini kita mau ngobrol. Pertama gue mau nanya, kenapa lu ada di sini? Kenapa ya? Kenapa lu balik kita podcast lagi nih? Aduh, banyak. Lu kan udah di sana, itu. Udah jadi pastry chef CDP, udah enak posisinya kan. Why are you here? Kenapa ya? Itu banyak yang nanyain sih sebenarnya. Sebenarnya alasan pertamanya mungkin aku personally mikirnya udah 3 tahun di sana gitu kan. Terus pengen suasana baru, pengen environment baru gitu, dan masih pengen explore lebih tepatnya. Jadi kayak udah deh, bukannya kayak udah deh gitu, cuma kayak I think this is the right time to pulang ke Indo gitu kan, dan pergi ke tempat yang emang aku pengen gitu. Oke. Terus lu di 3 tahun apa pelajaran yang paling lu take away with that, with being in that amazing environment? Banyak, tapi salah satu yang kalau menurut aku yang benar-benar aku dapet adalah kerja bareng teman-teman dari berbagai negara. Karena di situ emang kan orang dari mana-mana ya, especially di kitchen gitu. Kitchen banyak ada yang dari US, dari Japan, Korea gitu kan. Wow. Banyak banget dari Barcelona, bener-bener dari around the world lah gitu, dari Rusia gitu. Jadi dan belajar mengenal culture orang lain, kayak gimana sih kerja sama orang dari sana gitu. Itu sih yang paling menurut aku yang paling bener-bener aku dapet gitu, belajar sama orang yang berbeda culture. Tuh. Paling ribet sama orang mana? mungkin maaf ya Zef ya, sebut nama aja deh kan. Mungkin sama orang
US kali ya. Sama orang US. Banyak ngomong. Bawel banget. Ya rame gitu, orangnya asik gitu. Cuman kadang terlalu rame kalau sama orang US gitu. Oke. Berarti nanti kalau ke restoran gak boleh ngomong. Enggak gitu juga. Dan lu sebagai molekular pastry gitu, itu masih sengetren itu gak sih? Sampai sekarang kan kalau di Jakarta molekular cuma ada satu restoran. Itu restoran si Adenisa kan? Ya. Apa Namas? Namas ya. Ya kan? Kalau di Bangkok sendiri gimana sih konsep molekular nih? Kayak masih sih, karena sebenarnya fine dining di sana untuk memakai term of molecular itu masih banyak. Maksudnya kayak ada lah sentuhan-sentuhan molekuler itu sendiri gitu. Cuman gak yang semolekuler yang semuanya kayak molekuler enggak gitu. Cuman kita masih yang ada lah konsep sedikit-sedikit molekuler itu. Iya, jadi guys, gue mau ngomong sebenarnya Bangkok ini kan filled with amazing restaurants kan, bukan fine dining dan molekuler aja. Iya. Gue personally ke Bangkok itu cuma setengah jam kemarin. Kan waktu sempat ngomong. Kontak tuh. Yes. Karena gue cuma setengah jam, kita nggak sempat ketemuan kan. Ya gue dibawa, gila ada kali dalam bukan setengah hari transit itu gue dibawa mungkin kayak 8 restaurants sama temen gue. Sempet 8 restoran. Kayak street food gitu. Wow. Kayak, pokoknya gak boleh stop ya. Lu chef itu makan tuh non-stop. Dia feel insulted gitu. Lu chef tapi belum pernah ke Bangkok. Gila lu ya. Dibawa kemana-mana. Oh my God, it's so good. My stomach crazy full gitu kan. Tapi gue lihat sedikit lah culture makanannya itu di sana gimana. Dan apalagi dari acara-acara chef atau restaurant gitu kan banyak fine dining. Yeah. Ya karena pendengar kita mayoritas tuh chef-chef muda. Ya kan, it's a good destination. Lu adalah contoh yang baik gitu loh. Maksud gue lu, karena Bangkok tuh gak jauh-jauh banget. Iya. Ya kan, gak jauh, ngomong juga bahasa Inggris lah pasti kan. Ya, enggak juga. Karena sebenarnya aku beruntungnya karena emang lingkungan aku banyak orang luarnya. Ya. Jadi ngomong bahasa Inggris. Tapi originally itu mereka ngomong bahasa Thailand loh kok. Oh ngerti, tapi kan kalau kita bilang nih kerja di restoran misalnya award winning gitu segala macam kan kebanyakan banyak yang itu kan. Kayak yang lu bilang tadi orang dari luar gitu loh. Oh iya. Ya kalau lagi kerja orang Thailand pasti ngomong. Oh iya. Gue karena gue pindah-pindah negara, gue sering banget kayak chef gue kayak di Denmark gitu refleks maki-maki gue pakai bahasa Danish. Ya itu gue diem aja. Terus terakhir dia ketawa sendiri, oh iya lu kan gak ngerti. Gitu. Ya udah aja. Iya tapi the point is Thailand, especially Bangkok is a very good destination. Yes. Kalau yang mau nyari experience. Ya kan bagus kalau misalnya kan banyak tuh yang ke Dubai atau ke Qatar gitu kan. Tapi I think Bangkok gak kalah. Amazing. Nggak, ya betul. Apalagi kalau bisa kerja di Gagan kayak dia. Kenalan. Chef orang Indo lagi. Kan? Oke, jadi lu itu boleh diceritain gak lu mau lu kemana? Udah balik, lu mau kemana nih nextnya? Oke, udah balik. Sebenarnya sekarang lagi on vacation aja ceritanya. Terus emang udah ngomong aku pengen banget balik. Ke Room for Dessert. Yes, Pak Will. Chef Will again. Ya, ya jadi sebenarnya udah plan dari tahun lalu kalau misalnya emang bakal pengen ke sana. Udah ngomong juga sama sama chef yang ada di sana juga gitu. Jadi April nanti bakal balik lagi gitu ke Room for Dessert. Luar biasa. Why? Boleh gue tanya gak kenapa? Sebenarnya jujur Room for Dessert adalah salah satu tempat yang emang aku pengen tempat kerja sih. Maksudnya pengen kerja di situ gitu. Karena sempet kerja di sana tapi kan cuma intern ya. Dan itu aku waktu itu dapetnya pas di Lahore-nya, pas di Savory-nya. Aku nggak dapet pastry-nya waktu itu. Makanya terus ngelihat mereka progress restorannya, terus kayak makin yang kayak wah, kayak man, this is like the place that I really want to work to, you know, makanya. Oh, jadi April nih mulai nih? Ya, April. Luar biasa. Dan again, tapi ya pasti masih sarah kan, Room for Dessert kan banyak sentuhan molekular banget kan? Iya kan sih? Iyalah. Mereka lebih ke dessert disentuh, ya ada gitu. Cuman kalau apa yang aku lihat, nggak segagan sih. Iya, nggak. Gagan ini kan lumayan kayak out there gitu. Iya. Yang dimana ya makanan yang liquid itu udah
why gitu kan. Gimana cara lu bisa mikirin ini gitu. Nanti gue kasih picture-nya. Kayak makanan gila banget cuma dijilat doang. Terus kan. udah ya makanya. yang macam itu lah ya. Yang buat. Nah tapi selain lu ini tempat yang lu pengen banget kerja gini. Lu view sedikit Room for Dessert dari konsepnya itu gimana? What makes you yang sebenarnya yang paling aku suka dari konsep mereka adalah mereka, karena aku pernah di sana gitu, terus ngeliat mereka yang dimana mereka tuh semua dari gimana sih ngomongnya, semua dibuatnya dari scratchnya, terus kayak mereka juga kayak bisa dibilang zero waste. Try to do zero waste. Try to do zero waste gitu kan. Terus aku juga suka ngelihat suka di mana mereka memakai produk lokal yang ada di sekitar mereka gitu. Dan maksudnya kayak kayak itu sih konsep yang mereka punya yang bikin aku kayak penasaran gitu loh. The concept is really amazing sih. Kalau gua 10 years younger, gue pengen sih intern di situ gitu kan. Waktu itu bisa kok. Waktu sekarang sih enggak sih kayaknya. Tapi waktu itu gue balik Room for Dessert kan, tapi waktu itu belum ada savory sama sekali kan. Belum. Masih yang kecil dulu tempat pertama dia tuh. Yang kan? Netflix ya? Iya. Sebelumnya dong, way before. Oke. Gue udah lama balik. Bahkan udah kesana. Oke. Terus gue bukan orang chef pastry gitu kan. Which is bring into my next question. Oke. Kenapa sih lu lebih suka di pastry? Kenapa lebih suka di pastry? Aku selalu punya, mungkin karena aku juga sweet tooth gitu. Terus aku ngerasa pastry itu bisa membuat orang lain tuh senang gitu. Kayak kalau Coco realize kalau orang lagi bete nih ya, pasti mereka tuh ada aja nyari coklat. Khususnya cewek. Masa sih cowok emang enggak ya? Kalau nggak nyari coklat nyari ice cream gitu. Terus kayak kayak menurut aku tuh kayak pastry tuh bisa something sweet gitu lah ya. Bisa membuat orang lain tuh kayak happy gitu loh. Dan the moment mereka makan pastry gitu kan, terus mereka kayak melihat mukanya tuh yang wah gitu, kayak yang tiba-tiba senyum seneng sendiri. Itu sih yang buat aku kayak pengen kayak gue pengen ntar kalau saya gue punya sendiri, gitu kalau gue punya sendiri gue pengen apa yang gue buat itu ya bikin orang seneng gitu loh. Gitu sih. Terus what do you think about Indonesian pastry? Ya orang kan bilang jajanan pasar gitu kalau tradisional ya. Iya. Indonesian pastry. Lu doyan ya tuh? Aku suka sih. Aku fan of cucur. Tapi susah banget sekarang nyarinya. Masa sih? Cucur, nggak tahu ya kalau di rumah aku, kalau di daerah rumahku susah banget nyari cucur. Gila, di pasar sini sih masih banyak banget. Ya aku sebenarnya kalau Indonesia kayak tradisionalnya sendiri banyak banget yang menurut aku enak dan banyak banget yang bisa kita develop sih. Tapi susah bikinnya. Bukan? Iya benar setuju. Technical. Iya, kayak let's say bikin Ambon. Itu menurut aku juga susah. Aku pernah coba bikin. Aduh itu susah sih. yang bener-bener jangankan bikin Ambon yang lapisnya banyak tuh. Kue lapis. Iya, oh my god. Itu kalau banyak yang nanya ini kenapa kue lapis mahalnya setengah mati biasa kan. Itu karena bikinnya susah. Susah banget. Lama. Terus bahannya tuh kayak telurnya satu kue bisa 30. Bener banyak banget itu kan. Mahal biasanya kue lapis. Dulu gue pernah coba. Kayak gue kan pernah jualan pastry dari rumah. Ini zaman dulu banget lah. Wah. Terus, ini Indonesian pastry gitu, kayak makanan. Enggak, gue jualnya kue yang gue pelajarin di sekolah. Oke. Kan gue gak pernah kerja di pastry. Jadi resep sekolah, gue jual kue opera. Doang. Udah opera tok doang. Terus waktu itu masuk ke masa bulan Ramadan nih, kayak bentar lagi kan. Nanya selain ini bisa bikin kue lapis gak? Kan kirim-kirimannya kue lapis. Gitu. Ya udah coba bikin gitu kan. Oh iya bikin. Dapat nih orderan kayak 50 gitu. Wow. Gila. Punya oven main iya aja gitu kan. Akhirnya gue dibantuin nenek gue. Oh my. Nenek gue ya udah biasa. Satu pakai sendok diratain. Iya. Masukin oven, ambil lagi, satu lagi. 50 dan oven gue kayak gak tau kelihatan oven gue. Cuma segitu doang. Itu berapa jam? Itu berapa lama, men? Nggak tahu dan kayak nggak bakal bikin lagi. Oh my god. Dan kue lapis ya itu tapi juara sih itu. Kalau Thailand sendiri gimana sih the dessert
Aku dessertnya Thailand, aku bisa bilang kayaknya Kan kalau yang modern banyak tuh kayak video di Instagram atau di TikTok tuh yang modern kayak es krim di roll kayak teppanyaki Iya, gitu. iya, iya. Sebenarnya dessertnya Thailand sebenarnya jatuhnya ya. Tradisionalnya. Iya, tradisional ya. Dessertnya orang Southeast Asia tuh rata-rata sama. Oh, sama kue-kue basah gitu. Kue-kue basah yang basicnya tuh yang pakai beras ketan, terus kayak yang pakai banyak kelapanya, banyak kokonatnya gitu. Cuman yang bikin beda ya mungkin kualitas aja, kayak misalnya cendol. Di sana juga ada cendol gitu kan. Oh iya. Ada, tapi namanya beda, aku lupa namanya apa. Cuman rasanya beda tetap. Kayak lebih kemana? Cendolnya kita tuh jauh lebih enak, Bo. Gak tau ya, aku ngerasa cendolnya itu sendiri kayak rada eggy gitu loh. Aku gak ngerti mereka cara bikinnya gimana gitu. Cuman kayak bau telur lah gitu. Terus kayak, bahkan aku pernah cobain ya, dia tuh bilangnya cendol Singapura gitu kan. Datang nih ke tempatnya cendol Singapura. Waktu datang ke tempatnya, itu tuh bener-bener literally cuman cendol sama coconut milk. Terus aku tanya, ini apa yang bilang cendol Singapura ya? Terus temen aku kayak gak tahu gitu kan. Itu cendol Indo ya begitu kan? Itu, terus aku tanya dong, terus akhirnya kita cari tahu kenapa cendol Singapura. Ternyata katanya orang yang bikin tuh baru pulang dari Singapura. Oh my god. Terus bikin ini gue kayak, man, seriously kayak beneran deh. Tapi emang maksudnya sama, cuman emang taste-nya tuh beda. Bedanya dalam arti kayak mereka tuh dessertnya mereka tuh agak savory sedikit. Mereka suka taruh gurih-gurih. Ya. Suka taruh yang gurih-gurih ke dalamnya. Oke. Makanya. Itu dessert tradisionalnya. Tradisional dessertnya mereka. Terus mereka banyak pakai coconut milk juga sama kayak kita. Hampir sama lah kayak kue lapis yang bisa ditarik-tarik. Yang kayak gitu. Ya kue pepe yang kayak gitu-gitu. Cuman kayaknya kalau menurut aku tradisional dessertnya Indo lebih banyak. Oke. Kalau menurut aku ya. Dari apa yang aku lihat, iya banyak banget. Indon itu kayak jajanan pasar. Gue demen banget makannya kayak kue Nagasari gitu. Oh iya. Gila gue demen banget. Tapi, bolu kukus. Bolu kukus. Gila itu enak banget sih. Tapi kalau bikin dan buat bisnisin kayak gue waktu di restoran Indo gue. Kenapa sih lu gak bikin jajanan pasar gitu. Men itu bikinnya ribet. Terus cepat rusak biasanya gitu kan. Penyimpanannya it's so hard gitu. Biasanya orang pada pesen kan jadinya kan. Tapi sebenarnya apa ya? Kayak kemarin sempat makan gitu kan di fine dining restoran. Terus apa di sini? Di Thailand. Oh di Thailand. Nah terus dapat dessertnya ya gimana ya kayak agak mengecewakan dalam arti bukan dalam rasa, tapi kayak kita tuh bisa dapet itu di market gitu. jadi kayak dan karena mereka tuh serve-nya tuh literally yang kayak lu bisa dapet itu di market gitu tuh kayak sedih sih ngeliatnya. Iya, lu ngomongin begitu, oke, gue jadi ketemu topik nih buat kita omongin nih. Kebanyakan restoran kayak fine dining, tapi yang tradisional, kayak Thailand kan tuh ada beberapa kan, ada apa aja tuh, kayak apa ga gitu begitu gak sih? Ga lebih ke Indian sih. Oh ga lebih ke Indian. Iya. Gue pernah lihat satu juga acara di Chef Table ya, yang pakai barang-barang organik Thailand all over. Bolan ada. Itu ya. Kayak gitu. Tapi kan kalau yang buat orang Asia deh, biasanya kalau dikasih yang benar-benar plak-plakan tradisional tuh malah komplain. Kan? Itu kayak aku itu. Kalau restoran bagus iya kayak lu. Ini kan di pasar ada. Gitu. Itu dan kayak gue udah bayar mahal kenapa datangnya tuh kayak gini gitu kan, kayak merasa dirugikan gitu. Iya kayak gitu. Gue personally gue kerja di Noma waktu itu. Terus at the end of my internship kan gue makan di sana. Terus kayak ya datanglah semua course yang biasa gue bikin gitu. Tapi ya main course itu daun sama jamur. Gue sebagai orang Indonesia juga kayak gak bisa kasih gue daun gitu ya. Kenapa lu kasih gue ini gitu? Iya kan. Gue udah bayar nih. Gitu. Menurut lu itu what's your point of view about that? Gimana ya? Mungkin oke, let's say kalau misalnya kayak aku ngomongin pastry lah ya, traditional dessertnya. Kalau misalnya mereka misalnya kue lapis lah gitu. Mereka mau serve kue lapis, mungkin bisa di-develop dalam arti kayak mungkin bisa bikin plated dessert. Instead of lu serve langsung plak gitu. Oke. Coba. Kita tes. Misalnya ada Viviana ini misalnya 5 tahun lagi nih. Amin. Viviana Dessert Bar. Gitu ya. Dessertnya plated dessert, kue-kue tradisional. Lu mau sajikan apa nih? Name one signature dish.
Oke, apa ya? Mungkin aku bakal pilih kue Ambon. Kayak nggak tahu ya, mungkin lagi bener-bener lagi ya terobsesi dengan kue Ambon kayak. Kalau saya suruh plated ya, mungkin aku bakal bikin ice cream yang mungkin punya flavornya tuh, kan kue Ambon tuh biasanya juga ada turmericnya kan, ada kunyitnya kan. Mungkin aku bakal bikin ice creamnya sendiri dengan rasa pandan. Dan si bika Ambon, kita bakal tetap taruh bika Ambon ya gitu. Tapi kita mungkin bisa ganti rasa bika kayak bentuk bika Ambon, tapi mungkin bisa bikin something like crispy, jadi bikin dehydrated bika Ambon gitu kan. Terus atasnya dikasih terus mungkin dikasih texture yang, karena bika Ambon kan ada bolong-bolongnya tuh, atasnya kayak coklat gitu kan, brown gitu. Mungkin bisa dikasih tuil yang kayak lu waktu lihat atasnya coklat gitu kan, terus ice creamnya kena kayak misalnya pandan gitu kan. Jadi warnanya gak terlalu hijau tapi yang agak pale gitu. Hijau. Terus bawahnya itu ada yang dehydrated bika Ambonnya sendiri gitu kan. Picture that guys. Imajinasikan lah ya. Nih kalau ada yang banyak nanya ya, hampir pasti di setiap episode ada nanya, coba sih gimana sih cara mikirin satu makanan nih kayak gini nih. Ngayal aja dulu. Ngayal aja, ntar baru direalisasikan. Tapi dulu gue inget banget ada restoran, ini zaman di Jakarta tren-tren apapun restoran fusion lagi ngetren banget. Ada dessert, gue lupa gue makan di mana, bika Ambon brulee namanya. Oke. It's so good, it's so simple, kayak really simple creme brulee, vanilla doang, terus di burn gitu atasnya. Terus ditaruh bika Ambon atasnya. Cuma ditumpuk aja gitu. Oke. Bika Ambon sama vanilla ice cream. Oh my god, it's good. Enak. Maksudnya masuk gitu. Iya. Gue penasaran. Bika Ambon brulee. Iya. Gitu kan. Tapi it's really good. Bika Ambon is one of my favorite. Gila jadi ngomongin Bika Ambon. Oke. Di Thailand, balik lagi ke Thailand dulu nih. Di Thailand lu trip gak sih ngiter-ngiter kemana? Kan gue denger Thailand tuh North sama South makanannya beda. Nggak terlalu pergi sih. Lebih karena sempat mau pergi, cuman gara-gara pandemik semua plan batal. Alasan dong 3 tahun. Nggak, bener. Nggak, karena kan 2 tahun pertama tuh 2 tahun kemarin tuh aku tuh bisa bilang rada susah ngambil libur. Selama kerja di sana tuh rada susah ngambil libur. Restoran baru juga ya. Restoran baru dan tim pastry-nya sendiri nggak gede ya. Jadi kayak ngambil libur tuh buat kita agak susah gitu. Dan berapa orang tim pastry? Sorry. Maksimal tuh 3 lah. Oh 3. Maksimal tuh 3 gitu. Jadi kayak kalau mau libur panjang pun ya susah gitu. Kalau pastry tinggal 2 orang ya agak kelabakan gitu kan. Satu course berapa? Sebenarnya pastry-nya cuma ada 4 gitu. Cuman ya tapi yang bikin 3 orang. Emangnya cuma 2 orang yang bikin. itu makanya. Jadi kayak sebenarnya kerja selama di sana tuh nggak terlalu banyak ngiter kayak ke north ke south-nya enggak gitu. Cuman ya daerah sananya aja yang apapun yang bisa dicoba lah gitu. Kayak makanan-makanan terkenal yang eksis nih di Bangkok kayak apa J5 itu udah nyoba? Belum nih. Aduh, ntar kapan? Setelah Covid kayak harus datang ke sana. Iya, J5 guys, buat yang belum tahu ini nenek-nenek. Iya, nenek. Iya kan? Lalu pakai kacamata renang gitu enggak? Iya, kacamata diving. Diving sama bini. Sama topi bini, masak di wok, kebanyakan seafood, tapi awardnya gila-gilaan. Michelin dapat. Ini baru dapat iconic dari 50 best restaurant. Amazing. Signature dish-nya itu telur dadar kepiting basically. Iya, itu pasti harganya naik langsung. itu pasti kayaknya harganya pasti naik sih. Biasa aja katanya sebelum ada apapun udah ngantri ya. Ngantri banget. Orang bikin reservation aja susah banget. Iya, karena dia masak sendiri semuanya. Ya, itu yang bikin ngantri. Dia gak kasih siapapun masak. Iya, dia sendiri yang masak. Semuanya masak, gila sih. Tapi ada aja orang yang mau nunggu sampai 2 jam 3 jam kayak gila sih. Crazy. Tapi buat experience kayaknya gue pengen banget sih. Harus. Waktu gue kesana, gue nanya kan bisa gak ya JV? Wah gak mungkin, gak usah kesana katanya. Terus ada satu lagi kayak masak tom yum tapi mie gitu loh. Oh ini, aduh aku. Nah bini gue makan waktu ke Bangkok. Terus? Dia ngantri 2 jam. Iya itu juga ngantri. Terus gue dibawa ke sana kayak orang antriannya tuh udah lebih dari 1 blok gitu loh. Jadi wah gila enggak. Itu juga ngantri ya. Itu juga terkenal banget. Cuman
ini yang kadang bingung sih. Kalau ada beberapa, kalau untuk foreigner kayak orang wah gitu. Cuman kalau aku tanya ke orang lokalnya sendiri, kayak mereka tuh kayak ada yang lebih, kayak ada tempat yang lebih enak gitu loh. Yang ngantri itu turis. Kebanyakan. Biasanya rata-rata tuh turis gitu. Jadi setiap kali mau kemana gitu, aku selalu tanya dulu ke orang lokalnya gitu kayak, ini kira-kira gimana sih gitu. Terus mereka tuh yang kayak apa yang kita bilang tuh kayak mereka rata-rata most of the time tuh kayak kesini aja gitu. Harganya jauh lebih murah tapi rasanya juga ya beti gitu. Makanya jadi kayak mikir 2 kali gitu kan kayak gitu. Terus lo what's your favorite local spot di sana? My favorite. Aku suka nongkrong ke satu tempat di daerah Ramatiga. Itu daerah ya pokoknya nggak terlalu jauh lah dari city gitu. Itu mereka restoran bukanya sampai 4 pagi. Jadi itu dia. Itu chef spot tuh. Kalau mau chef datang ke tempat lo buka harus sampai pagi. Betul. Yoi. Yang harus jual bir, yang jual birnya yang murah, yang bukanya menerima tamu sampai jam 4 pagi gitu. Terus kan. Makanannya nggak perlu ribet. Iya betul. Jadi kayak abis servis sih suka pergi ke sana gitu. Itu makanannya apa? Makanannya Thai food. Kita kayak namanya komuyang. Itu sebenarnya pork neck. Itu cuman kayak grill pork neck gitu. Tapi itu kayak comfort food banget gitu. Kayak abis servis pergi duduk dengan bir, pesen itu makanan. Wah. Exactly. Semua negara apapun, lo mau gue kasih tips nih ya. Kalau mau chef datang ke tempat lo, jadi chef hangout kan keren banget. Terus bukan sampai pagi, makanan harus gak ribet. Apapun konsepnya. Gue dulu di Paris ke all night sushi bar. Not the best sushi in the world, obviously. Tapi cheap. Terus bukan sampai pagi, birnya murah. Wah, udah itu ya benar-benar. Itu yang paling dicari sebenarnya. Yes, exactly. Waktu di Copenhagen tempatnya namanya The Moose Bar. Itu kayak cheapest bar in Copenhagen. Wah gila. Ya, itu buka juga sampai pagi? Hah? Itu juga buka sampai pagi tuh? Yes, itu tempat kayak lu Copenhagen kan banyak chef-chef, celebrity chef terkenal kan. Ya mereka juga nongkrongnya situ. Gitu. Ya. So cool gitu. Di Jakarta sayangnya belum ada ya? Belum ada tempat kayak gitu. Ya karena macet. Iya. Tapi macet. Tapi kalau malam gak macet dong. Maksudnya siapa yang mau berkendara pagi-pagi gitu kan? Iya. Ya gak sih, ya kan? Bener. Ya alasan doang kan. Oke. Terus lu itu mau ke room for dessert nih bentar lagi. Lu kapan move ke Bali? Maunya sih akhir Maret. Oke, settle down dulu gitu. Ya, Mulai kerjanya April? Awal April. Terus lu udah nyobain makan makanan? Udah pergi makan-makan? Di mana? Di sini? SBB. Aku paling kalau ke Jakarta mampir ke daerah Senopati. Kayak banyak kan tuh tempat-tempat kayak apa tadi nama mall yang baru teh Asta. Iya tadi pergi ke sana. Iya tadi pergi ke sana. Oh tadi lu ke sana? Tadi banget ke sana. Terus lagi rame Bakerman kan? What? Bakerman. Oh Bakerman. Apa tuh? Gue yang gak tahu apa-apa. Enggak sih, aku juga baru tahu dari adik aku kayak mereka lu harus cobain Bakerman gitu kan. Apa nih? Mereka kita jual kasih shout out nih Bakerman. Mereka kalau katanya yang ramenya tuh croffle. Oke, croissant, waffle. Yes. Okay. Terus pakai apa? Pakai Nutella gitu atau sih? Iya. Kayak specialty-nya mereka emang kayak croissant gitu sih. Terus kemarin itu pasti ngetrend sih kalau croissant waffle. Rame banget loh, ngantri. Terus kemarin sempet paling ke cafe aja, terus kayak nyobain dolep. Karena rame banget kan dolep tuh. Terus kayak nyobain dolep, terus itu aja sih paling daerah-daerah kayak cari-cari makan yang enak lah. Dulu tuh di Jakarta udah ada gosip kayak mau buka dessert bar gitu. Gue gak tahu tapi siapa yang buka, tapi kayak mau buka. Ini ada 3 orang bule kalau gak salah. Semuanya pastry chef terus mau buka dessert bar gitu di Senopati. Oke. Dulu pandemi kayaknya. Di Thailand gimana PSBB? Separah di sini gak sih? Parah sih. Kita tuh sempet itu tahun lalu tahun lalu kita sempet tutup. Kan restoran sempet tutup. Gagan Ana sendiri tutup selama kayak 3 bulan atau 2 bulan gitu. Itu benar-benar literally tutup ya. Gue lihat dia kayak take away. Ya. Jadi kita punya 2 restoran kan.
Terus dia punya 2 restoran gitu kan. Kita. Amin. Gua aminin. Jadi Shogun tuh punya 2 restoran. Satu namanya Miss Maria and Mr. Singh. Jadi emang dia tuh Mexican Indian food. Mexican Indian. Iya, itu enak. Aku itu enak sih, Wow. itu enak. Itu Gue belum bisa kebayang jadi apa nih. kayak taco tapi isinya tikka masala. Ya, something like that kayak gitu. Nice. Itu rame. Itu kalau buat aku Amazing. makanannya enak. Aku bisa bilang terus ya jadi kita semua waktu kegagalan tutup, kita semua kerja di sana dan kita bikin take away. Jadi kayak kita masukin ke Food Panda ya, masukin ke Food Panda terus ya delivery gitu. Ya Food Panda ini kayak Grab, Iya. Ya terus ya udah kerjanya dari situ aja. Itu selama 2 bulan. Terus udah 2 bulan kita balik ke resto. Kita buka kayak normal. Rame karena mulai rame. Tapi abis itu karena di sana angkanya nggak terlalu sebanyak di Indo. Iya, kenapa ya? Nah ini nih yang nggak tahu, ini boleh ngomongin tentang government gak sih? Serem juga gitu kan. Boleh, kita Boleh. yang nonton gak sebaik itu. Oke. Jadi nggak tahu ya, aku nggak tahu. Cuman karena di sana kan nggak untuk cek COVID itu tuh mahal. Jadi nggak kayak di Indo. Kalau di Indo tuh masih terjangkau, aku bisa bilang. Oh gitu. Kalau menurut aku. Sedangkan kalau di sana mahal. Jadi kalau orang tuh mau ngecek tuh mikir 2 kali lah gitu. Jadi kayak mungkin karena dengan harga yang mahal itu orang tuh nggak terlalu kepingin ngecek dan jadi kayak recordnya kayak kita nggak tahu siapa yang punya sebenarnya, siapa yang ada COVID. Gitu. Iya, jadi ya aku nggak tahu ya governmentnya yang itu cara government untuk menutupi jadi supaya orang bisa tetap masuk apa enggak. Iya. Cuman ya semacam itulah gitu. Sebenarnya government sana agak-agak juga. Ya sama lah, apa bedanya? Cuman ya jadi kayak ya itu mungkin yang kita nggak taunya gitu. Terus Masih dibuka kan buat turis kan? enggak. Hah? Turis tuh nggak boleh sembarang masuk. Oh. Bisa masuk, sebenarnya bisa cuman ya ribet aja gitu. Terus quarantine mahal lah, karantina tuh kayak kemarin karena di sana harus 2 minggu kan. Iya. Karantina. Kalau pulang ke Indo kayak kemarin aku cuma 6 hari dong. Kayak orang nanya, lu cuma hari? Lu karantina di mana? Di Holiday Inn, Bo. Itu siapa yang bayar sih gitu? Gue sendiri. Oh, Abis itu tadi disuruhnya ke Wisma biar gratis. Cuman kan Wisma ada OTG kan. Jangan. Itu takut. Please. Iya itu. Makanya jadi kayak udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Kita ngomongin itu aja. Ceritain gimana lu balik terus di karantina. Terus itu dijagain gitu apa gimana sih? Enggak, Bo. Aduh, itu beneran. Itu sama sekali gak strict. Serius, aku tuh bisa yang namanya pesan Grab. Gue ke bawah ambil makanannya. Itu beneran itu kayak bener literally yang kayak gak ada keamanannya sama sekali lah. Enggak, tapi lu itu kayak pas mau pulang, lu ditanya dulu lu bakal karantina di mana nih? Enggak, jadi gitu. karena emang aku nggak tahu ya, mungkin aku waktu di sana tuh udah sempet telepon embassy kan, terus kayak nanya-nanya soal hotel segala macam lah. Terus mereka bilang nggak tahu gitu kan. Terus ya udahlah kayak udahlah pulang aja gitu, ikutin aja flow-nya gitu kan. Terus udah nyampe di bandara nih, terus dikasih tiket kecil, terus dicentang lah W. Terus kayak W itu apa ya gitu kan. Terus jalan-jalan, dibilang Wisma ya. Terus aku kayak Wisma enggak gitu. Kayak dia langsung yang kenapa? Terus kayak gue yang nanya fasilitas. Terus mereka aja tuh nggak tahu loh fasilitasnya gimana. Wow. Bayangin kayak aku nanya kan, mau nanya dong fasilitasnya gimana. Terus kayak mereka tuh bilangnya saya juga kurang tahu. Terus kayak ya lu tuh mau bawa gue ke Wisma loh. Terus kayak masa kalian nggak tahu gitu kan. Terus kayak ya udahlah gitu, ke hotel aja lah gitu. Terus kayak oh ya udah. Terus baru di sana ntar dikasih 3 kayak ada hotel yang stand gitu. Barulah pilih di situ. Makanya baru ke hotel. Iya. That's embarrassing. Jujur yang kayak literally yang kayak men. Gak masa bagaimana maksudnya aku juga sebenarnya udah aku tuh coba hubungin banyak pihak ya, kayak misalnya aku coba hubungin imigrasi segala macem, susah banget di kontaknya karena emang aku maksudnya mau coba tanya lah biar jelas kan nyampe Indo biar tenang gitu. Sampai Indo tuh ya udah aja. Oke. Agak sedih sih, cuman ya udahlah ya. Oke. Jadi tapi lu 6 hari. 6 hari doang. Iya, tapi 6 hari anggapannya lebih kayak staycation. Itu. Makanya orang-orang teman-teman gue yang di Bangkok pada bilang udah nggak apa-apa, enjoy aja sebelum sampai rumah gitu kan. Oke. Terus lu mau naik gunung kemarin bilang? Sempet ya, cuman diundur gara-gara hujan deras. Kebanjiran gak rumah lu? Enggak, untungnya enggak, Bekasi aja yang banjir. Makanya. Iya, lu tinggal di Bekasi ya? Enggak, Cikarang. Ya.
Jauhan mana sih Cikarang bukan? Cikarang. Oh jauhan Cikarang. Jauhan Cikarang. Wah kalau orang bilang Bekasi jauh sih luar biasa. Wah itu kalau saya ke Bandung lewatin Cikarang pasti. Oh iya. Iya itulah pasti. Makanya. Oke. Wah lu pertama thank you banget lagi udah kesini. It's really good to catch up with you. Thank you. We'll play a little game ya. Okay, sure. Kita guys, ya konsep baru dari ini Regency Radio Podcast. Kita kemarin udah beberapa kali. You better know it. Kita bakal tanya little questions. Boleh nggak dijawab, bilang pas. Oke. Atau tapi we will appreciate your answer. Oke. Jawab sejujur-jujurnya. Oke. Vivia, you better know it. Oke. Pertama, what is the character you value most in yourself? My positive energy. Positive energy. Yeah. Banget. I feed off of that. Positive energy. Okay. If you can trade places with anyone in the world, who will it be? Gagan, Chef Gagan. Siapa ya? I think siapa ya? Jujur, kayaknya orang terdekat aku sih. Melanie Ong, dia head pastry chef di Gagananan. Oh, oke. Secret talent. Dang, ini secret talentnya apa aja nih? Ada nyanyi kayak. Nyanyi di kamar mandi. Itu everyone secret talent, gue juga tuh. Something about kamar mandi bikin suara enak. Ya betul. Kayak padahal gak ada orang yang dengar. Jadi akustik. Atau karena gak diliatin orang. Lebih pede. What makes you angry? Kalau orang kerjanya lelet. Itu beneran greget sih. Ini kalau di restoran fine dining sih lihat orang kerja lelet sih gila. Saya mau terekam itu orang beneran asli gak bisa. Best advice you ever got? Best advice. Be yourself. Yeah. Worst advice you ever got? Worst advice. Apa ya worst advice? Orang selalu worst advice. Pas. Gak kepikiran. Kayak lagi kuis aja. Ini gak ada hadiahnya loh. I got nothing for you. Most embarrassing moment in the kitchen. Bro, gak mungkin gak ada. Banyak. Ini pas. Ini gak boleh pas yang ini. Aku di sama pastry chef aku ini dibilangnya tuh Queen of dropping things. Serius itu. Wah itu yang namanya jatuhin sesuatu tuh pasti ada aja. Pernah yang parah tuh adalah lagi vakum barang dan barangnya tuh waktu itu liquid. Itu kayaknya mousse gitu kan. Vakum nih. Itu bodoh banget sih. Itu gak tahu kenapa vacuum bagnya tuh apa namanya? Leak gitu. Oh, bocor. Dan itu maksudnya tuh warnanya gelap. Jadi itu literally vacuum machine-nya tuh warnanya semua banjir kayak hitaman. Wah, kalau di tempat kita nih ya, kalau ada orang yang buat kesalahan, dibikin lucu sama mereka. Didatengin terus pada yang tepuk tangan ya. Wah, gitu pasti. Itu ramenya di situ tuh gitu. Orang bikin kesalahan bukan dimarahin tapi diketawain, Bo. Beneran. Enggak kedengeran di kitchen di luar dining room. Enggak, ini pas lagi mise en place saya. Terakhir 2 hari sebelum hari terakhir aku lagi servis nih. Jadi aku taruh air panas lagi ngobrol gitu kan. Ada air panas di meja ini gitu. Terus ada meja tamu tuh di sini gitu. Terus gak sengaja kesenggol air panasnya tiba-tiba. Terus semua spoonnya tuh jatuh gitu. Terus kayak aku kena panas. Terus yang lain tuh cuma langsung tek. Terus ini kayak di depan tamu. Terus aku cuma langsung kabur ke belakang tau gak sih saking gak mau dilihatnya gitu kan. Jadi kayak aduh ke belakang. Untung gak diomelin gitu kan. Gue that vacuum machine incident gue jadi keinget cerita embarrassing moment gue nih. Betul. Gue lagi di Kado di Copenhagen. Vacuum machine juga. Tapi ini vacuum machine-nya bukan di bag tapi di Tupperware. Oke. Tupperware container. Bolong juga, tapi gue nggak tahu bolongnya kecil, keren. Oke. Di bawah berarti bolongnya. Oke. Tapi nggak kelihatan. Oke. Udah. Gitu kan. Terus lagi mau vakum ini, lagi mau bikin, gue ingat banget bikin
apple ribbons. Oke. Dibeningin gitu. Jadi di-soak sama elderflower syrup. Aha. Ya kan. Yang udah di-age gitu. Biasa lah Copenhagen style gitu. Elderflower syrup yang di-forage. Terus habis itu udah di-age. Jadi mahal lah itu. Leak. Bocor cuy. Terus yang ribetnya kan chefnya dia gak ngomel. Ray bersihin ya. Baru servis gitu kan. Oke. Tapi kan sirup kan. Aduh lengket. Lengket banget. Kan gak boleh basah. Aduh. Kan gak boleh basah-basah banget dong. Gak bisa gue siram. Iya. Terus? Mati dong. Lama banget. Sampai orang servis. Gue kan pengen servis dong. Itu berarti jam sendiri. Jangan bersih deh. Gila. Kayak lap air panas. Wow my God. Aduh. Itu gila banget. Vacuum machine. Oke, next question. Longest shift in the kitchen. Nih kayak biasa fine dining kan panjang nih. 9 pagi sampai jam 11. Apa? Longest shift ya? 11 apa? 11 malam. Oh, oke. Ya, itu berapa jam itu berarti? 14. 3 ya. Kerjanya 52 atau berapa sih di Gagan? 61. Oh, 61. Karedo beli 52. 61 guys. Jangan 52 disuruh pulang dia. Itu. Gila, fine dining man. Kangen sih, tapi sekarang gue sih udah gak kuat lah. Mentally gak kuat. Cuman maksudnya kayaknya aku bisa bilang fine dining sekarang tuh, kalau orang kan selalu, it gets easier. Ya orang kan selalu bilang fine dining serem gitu, chefnya kan yang kayak strict kayak gitu. Gak tau ya kalau mungkin karena the environment aku kayak, kita kayak have fun gitu tempat kerja gitu. Terus kayak. Enggak, gue ngomongin bukan mental diomelin ya. Mental kerja. Mental kerja. Iya benar sih. Itu perlu mentality yang gila loh. Karena ini pengalaman gue sih. Jadi kalau misalnya udah pernah dapet posisi ini kayak di Jakarta, itu posisi gue udah enak tuh sebelum gue ke Noma ya. Posisi gue udah enak. Ya gue kalau di kitchen gue expediting, gue bikin food course, gue meeting gitu segala macem. I still love cooking gitu, tapi begitu kerja gue 16 jam per hari itu di Noma. Gila. Itu kayak, ada di poin dimana kayak gue gak bisa, itu gue minum kayak 5 kali espresso waktu get through the shift pas siang. Sebanyak itu. Karena ngantuk banget, gak bisa gitu, ngantuk. Udah. 16 jam tuh di jam berapa itu berarti? Kita masuk 6:30 selalu. Pagi. Sampai jam? Kadang bisa sampai ada, yang paling panjang itu sampai jam 3:30. Tunggu, itu gak split shift? Enggak. Ada break 2 kali, satu itu setengah jam sebelum first service, kedua itu 45 menit sebelum second service. It's crazy. Yeah. Good or bad ya terserah, banyak kok yang mau kerja, ya kan. Banyak yang kuat, tapi selalu yang daftar ribuan orang pasti kan. Betul. Jadi good or bad itulah. Tapi yang paling gila itu ya sampai jam 3:30. Gila sih. Gara-gara ada orang yang lupa label bebek. Terus jadi itu bebeknya itu kan dia maunya di-plug ducknya itu. I spend 5 hours a day plucking duck gitu kan. Cabutin bulunya satu-satu. Susahnya. Itu orang kitchen sendiri yang bulunya bersihin tuh. Wow. Orang kitchen ya jongos-jongos kayak kita. Wow. Gue 5 jam. Gila. Terus habis itu duck itu harus di-age a couple of days. Supaya rasanya lebih mature, kulitnya lebih kering gitu kan. Lupa di label nih, satu chef nih, gue nggak, bukan intern gak mungkin dikasih tanggung jawab labeling gitu kan. Kalau intern kan cuma ya lu gotong ke kulkas. Gitu. Lupa di label nih sama si chef siapa nih, gue nggak tahu, nggak ada yang mau ngaku juga. Chef Rene udah ngamuk. Akhirnya gimana? Buang. Jadi staff meal semua yang nggak ada label. Serius? Jadi staff meal, kita ulang semuanya. Berarti harus ngerti. Iya. Man. Another 5 hours. 3:30, 7 itu gue udah next service-nya gue begini. Gila. Sebegitunya. Itu berarti the next day juga langsung kerja tuh? Iya. Wow. Wah itu gila banget. Itu gila banget. Gila sih. Dan gak dibayar. Tapi I love the experience. I learn a lot. Oke. Terakhir, last question. If you weren't a chef, what would you be? I want to be a photographer. Photographer? Yes. What type? What type? Iya, fotografer banyak kan, model. Aku model sih. Suka motoin orang. Oke. Interesting. Well, Vivi,
thank you very much sekali lagi udah datang. Thank you for having me today. What a fun podcast. Semoga sukses ya di Amin. Room for Dessert. Pasti sukses lah. Jangan lama-lama sebelum buka tempat sendiri please. Di Jakarta please. Cari investor. Jadi promosiin kan. Yang mau invest di Vivi, Enggak. follow, bisa kontak dia di Instagram. Instagram lu apa? Vivi ATS. Vivi ATS. Yes. Oke, nanti kita kasih di description kita. And semoga sukses ke Amin. depannya. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you guys for listening to Ray Jensen Radio Podcast kali ini. We really appreciate if you like the video, and yang belum subscribe, please do subscribe to our YouTube channel. Follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and Anchor app. Thank you again untuk semuanya, and we'll see you next time. Bye-bye.